Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikumullah wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa kita. Balighna Ramadan. Kabulkan ya Allah, sampaikan kami menuju bulan suci Ramadan, hingga tinggal dalam hitungan hari atau bahkan jam kita akan memasuki 1 Ramadan 1446 Hijriah. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita bagaimana menikmati ibadah suci Ramadan. Aiqaza ahlahu, membangkitkan keluarganya untuk qiyamul lail. Wasadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya untuk lebih khusus mengenal Allah lebih dekat, bukan menjadikan bulan suci Ramadan bulan makan, bulan minum, tapi ini adalah bulan menahan makan dan minum. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, khatib akan mengambil tema puasa dan perdamaian, inspirasi dari surat Al-Baqarah ayat 183, 184 dan 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya puasa hanya diperuntukkan ketika seorang itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak menginginkan kesusahan. Allah Tuhan yang menginginkan kemudahan. Puasa bagian dari kasih sayang Allah, bagian dari Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan sayang Allah. Maka kita menyambut bulan suci Ramadan dengan ucapan Ramadan Karim, Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita yang mendengar ucapan itu menjawab Allahu Akram, Allah Tuhan yang maha mulia. Inilah panggilan bagi orang yang beriman. Begitu juga ketika kita membahas tentang perdamaian, perdamaian tidak akan terwujud assalam kalau tidak bersumber dari Tuhan yang maha damai. Allahumma antas salam, ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha damai. Wa minkas salam, kedamaian itu datangnya darimu ya Allah. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkan kami di dunia ini penuh dengan rasa damai. Wa adkhilnal jannata darussalam, wafatkan kami dan layakkan kami di surga. Surga itu sendiri adalah kampung yang penuh dengan damai. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, merupakan komitmen dasar bagi terwujudnya perdamaian.
Pertama kali damai adalah hati kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir atau sholat dan baca Al-Quran, tatmainnul qulub, hati kita akan damai. Damai lahir secara individu berkat iman. Begitulah perdamaian di rumah tangga, tidak terjadi perceraian, terjadi perdamaian, rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah, penuh dengan cinta, diseliputi dengan kasih dan sayang, terwujud karena hadir Allah Subhanahu wa taala. Indonesia menjadi kampung damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena umat sebagian besarnya adalah muslimin yang mencintai perdamaian yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua poin, bahwa puasa dan perdamaian dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kama kutiba alaikumusyyam, dituliskan kepada kalian puasa. Siapa yang menulis? Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa tulisan itu? Untuk yang beriman kepadanya. Apa bentuk tulisan itu? Puasa. Kenapa ditulis? Karena Allah sayang kepada kita. Karena Allah ingin hidup kita di dunia ini damai. Puasa itu sendiri adalah pesan perdamaian. Jaga emosimu, jangan marah. Walaupun terkadang kita dipancing untuk marah, terkadang puasa meredamkan itu. Wa iza syatamahu ahad, kata Nabi Muhammad, kalau kau dicaci maki oleh seorang, berkatalah qala inni mru'un shaim, saya lagi puasa. Puasa benar-benar adalah resep yang ditulis Allah bagi mereka yang ingin kesembuhan dari sakit jiwa atau bahkan kesembuhan dari penyakit kronis. Bagaimana kita menemukan puasa itu menyehatkan? Sumu tasihhu, kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya, puasalah, puasa itu menyehatkan. Damai hati, maka konsekuensi berikutnya tubuh pun akan menghadirkan kesembuhan. Karena kita ketahui bersama, penyakit fisik bermula dari hati yang gundah, diliputi oleh stres, ketakutan yang tidak pada tempatnya. Inilah yang kedua, puasa benar-benar melahirkan perdamaian, karena Allah meresepkan itu, menuliskan itu kepada orang yang paham betul bagaimana cintanya Allah kepada kita, hingga lahir kedamaian melalui puasa. Yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah ditulis bagi manusia sebelummu. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, puasa ini bukan pesan pertama Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat Nabi sebelumnya juga puasa. Bahkan disebutkan sejak zaman Nabi Adam, puasa itu sudah ada. Sebagaimana haji pun sudah dikenal sejak zaman Nabi Adam, berlanjut kepada rentetan nabi-nabi berikutnya. Sedekah, berkurban juga sudah dikenal sejak zaman Nabi pertama kali diutus, yaitu Nabi Adam ke bumi ini. Maka kita menemukan risalah yang sama pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, begitu juga dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa dan Harun, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya, sehingga kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Puasa itu universal. Bahkan non muslim pun kita mengenal dalam risalah agama mereka ada puasa. Kebaikan itu dikekang dan kejahatan itu dikekang agar kebaikan muncul dan mencuat.
Perdamaian itu adalah mengekang. Terkadang itu hak kita 100%, tapi demi wujudnya perdamaian kita harus tahan selera 50-50 demi mewujudkan perdamaian. Umat Islam seharusnya berdamai di tingkat internasional, regional, rumah tangga ataupun pada dirinya. Karena apa? Karena puasa yang mendamaikan itu ada di tingkat manapun dalam sejarah peradaban manusia. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, mengisyaratkan kepada kita bahwa puasa dan perdamaian sifatnya universal. Yang keempat, akhir dari surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Iman adalah awal, endingnya adalah takwa. Yang beriman plus puasa melahirkan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya manusia pada Allah ini membahagiakan. Tertuang jelas di dalam surat At-Thalaq, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut kepada Allah dalam rangka hormat segan kepada Allah, menjauhi segala larangannya, melaksanakan segala perintahnya, Allah buka kepada dirinya jalan hidup yang lempang. Ya ja'allahu makhraja. Ada kebuntuan berkat iman puasa yang melahirkan takwa, Allah memberikan inspirasi yang tak terduga. Bagaikan Nabi Muhammad yang lahir dalam zaman gajah, takkan mungkin gajah kalah dengan burung ababil yang kecil. Tapi itulah kelahiran Nabi, kekuatan iman, ketakwaan yang dilakukan melahirkan kekuatan yang amat dahsyat. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Gajah itu hancur lebur bagaikan ulat memakan daun tak tersisa. Bagaimana gajah yang besar habis? Bukan karena hebatnya burung kecil yang bernama ababil, bukan pula karena batu yang kecil, tapi karena memang ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Musa yang sudah berada di hadapan Laut Merah dan Fir'aun beserta tentaranya ada di belakang, akhirnya menang. Fir'aun tenggelam di dalam laut, Nabi Musa beserta para pengikutnya selamat. Kalla inna lamudrakun, kami hancur wahai Musa. Apa kata Nabi Musa dengan penuh keyakinan, iman dan takwanya begitu hebat? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, kita punya Allah. Allah memberi hidayah. Ya ja'allahu makhraja. Idrib bi'asokal bahar. Pukul tongkatmu itu ke lautan, famfalaqah, terbelah air laut. Inilah buah dari iman yang melahirkan ketakwaan. Ketakwaan yang membuat hidup kita mudah, bukan karena kita hebat, tapi karena Allah menghebatkan kita. Bukan karena kita besar, tapi Allah adalah Tuhan yang maha besar. Puasa itu sendiri, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita renungi, kalau kita tak makan dalam waktu 18 jam, zuhur itu sudah mulai lapar, asar tambah lapar, maghrib sudah uring-uringan. Tapi puasa dengan doa nawaitu shoma ghodin, ya Allah aku niat puasa hari esok, bisa tembus 18 jam gak makan dan sehat selama 1 bulan penuh. La'allakum tattaqun, artinya orang yang puasa takut melanggar aturan main. Dia konsisten atas MOU yang telah ditetapkan demi terwujudnya perdamaian. Bahkan non-muslim menggunakan ketaatan umat Islam untuk menangkap para tokoh. Karena apa? Karena orang Islam itu jujur, taat aturan. Namun mereka yang culas dan cadas selalu menggunakan cara-cara licik untuk menghancurkan Islam yang rahmatan lil alamin.
Terakhir, ayyamam ma'dudat. Puasa itu berbeda dengan kaum-kaum lainnya, bahwa dia hanya terjadi 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Kalau agama lain, puasa itu hanya orang-orang soleh dari mereka. Pendeta ada puasa setahun 200 hari, tapi itu untuk pendetanya. Agamawan dari Buddha, kalau dia sudah jadi biksu, dia akan puasa, tapi orang-orang baiknya saja. Umat Islam tidak, mau sedang belajar menjadi orang baik ataupun memang sudah baik dari sononya, semuanya puasa. Kecuali ada keringanan bagi yang sakit ataupun musafir, itu pun diganti di hari yang lain. Inilah keunggulan umat Islam, bahwa perdamaian itu melalui jalur puasa harus dilaksanakan oleh semua, karena perdamaian itu baik sebagaimana puasa itu baik. Sakit sedikit untuk menikmati bahagia yang berkepanjangan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini adalah akhir dari puasa dan Ramadan. Di ayat 185 Allah menginginkan kemudahan. Iman kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kasih membuat kita menyambut marhaban ya Ramadan. Ya Allah, aku sambut Ramadan ini dengan penuh sukacita. Ini amal, di sini kebaikan wajib dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini amal sunat dinilai seperti amalan-amalan wajib. Ini adalah diskon besar-besaran. Mungkin kita tak akan mungkin sampai ke Ramadan tahun depan, minimal mempercepat kekurangan-kekurangan amal di tahun-tahun yang lalu. Inilah momentumnya. Maka ada sebagian umat Islam membayar zakat mal, zakat harta, di samping zakat fitrah tentunya di bulan yang penuh dengan berkah ini. Di samping dia wajib, di sini diangkat 10 kali lipat. Dengan demikian dapat kita ambil pelajaran penting dari puasa dan perdamaian, inspirasi dari surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185. Yang pertama, hanya mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dapat menikmati puasa dan perdamaian. Yang kedua, bahwa puasa yang menahan lapar dan dahaga itu sehakikatnya juga menahan emosi dan marah, dan ini adalah bagian dari perdamaian sesungguhnya dalam jiwa raga rumah tangga, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, puasa dan perdamaian itu sudah dikenal secara universal. Tidak saja risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama manapun berpuasa. Bedanya umat Islam melakukannya secara berjamaah 1 bulan penuh, tidak saja oleh mereka yang baik, tapi juga mereka yang belajar menjadi orang baik tetap diajak untuk berpuasa. Terakhir, bahwa puasa melahirkan ketakwaan dan ketakwaan melahirkan kemudahan dan kelapangan. Maka tidak ada yang ditakuti dari sebuah perdamaian dan puasa kecuali oleh mereka yang tak beriman, yang tidak melahirkan ketakwaan darinya. Moga-moga dengan spirit semangat iman ini kita dapat melaksanakan dan menyambut Ramadan dengan penuh sukacita dan berujung berakhir dengan nilai-nilai ketakwaan yang menghadirkan kemuliaan, kebahagiaan dan perdamaian. Moga-moga diri kita penuh tumbuh dengan bahagia dan damai, rumah tangga kita juga demikian, negara Indonesia yang kita cintai menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Universitas Medan Arya tetap jaya dan unggul. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal azim yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.